Ya ini gua lagi di gedung, lagi nunggu pesawat pribadi, jet pribadi. Nah, ntar paling sekitar 15 menit lagi lah pesawat jet pribadi gua datang dari gedung. Heeh. Soalnya macet, bawa mobil tuh macet, nggak bisa selap-selip. Kalau pesawat jet kan bisa langsung ini, bisa langsung landing. Oh, iya iya iya. Heeh. 870, 870 juta. Oh, oke. Itu apa yang proyek di Pekanbaru suruh cepet-cepet ya. Soalnya ada tim survei, audit datang. Tanggal 35, iya iya tanggal 35 saya mau mau ada meeting sama Gibran. Iya. Kemarin sore Gibran ngebel sama kita ngebel. Heeh. Iya, ya paling saya ke Pekanbaru dulu. Nanti jemput saya ya. Kalau saya nggak bisa pakai pesawat jet pribadi, penolinya rontok tuh. Iya, salah beli oli kastrol. Kata kita juga pakainya jangan oli kastrol. Top One, kan saya bilang sama anak buah saya, tolong itu jet pribadi, jangan pakai oli kastrol, pakainya top One, yang kayak iklan David Beckham, tahu nggak lu? Salah denger, maklum lah budek orang. Iya, ya paling gitu takutnya mendak di jalan, di oleng nantinya di pertengahan. Paling saya pakai ini aja paling apa Singapore Airlines atau pesawat Emirates. Heeh. Nanti jemput saya di eh, Syekh Harib Kasim 2 ya, Pekanbaru. Iya iya. Oke. Iya ya. Oh, iya saya sekalian sekalian dari Pekanbaru, saya langsung ke Dubai. Enggak ke Dubai dulu sih, ke Istanbul dulu, Turki. Mau tarik tunai di sono. Kenapa? Enggak, ini saya lagi main kuda-kudaan. Itu apa biasalah ada kuda di samping saya. Oh, iya tergantung Gibran lah. Tergantung si tergantung Pak Gibran. Kemarin kan nge, nge, enggak ini apa pintu tuh bunyi tuh begitu. Iya kemarin kan waktu tanggal 34 kan Gibran ngebel kita. Ya, kata kita begini, bagaimana Pak Anies lah gitu urusannya kita kan nggak ngerti. Pak Anies yang lebih paham gitu. Nah, pas Pak Anies ngebel kita, Pak Anies juga bilang katanya ya udah gimana Gibran. Jadi kita bingung di situ. Iya bingung, bingung. Masa iya saya mau ke rumah Amin Rais? Kagak mungkin lah. Maco. Masa ke rumah Amin Rais? Cuma minta tanda tangan doang, kan ada wakilnya. Beres itu mah. Paling saya mampir dulu ke rumah Abu Rizal Bakri. Sekali mau nanyain itu. Rencananya Abu Rizal Bakri itu mau ngurusin Asia terbaru. Kan dulu kan Asia Hidayah nggak pernah muncul lagi. Nah, kita lagi ada proyek nih, Bos. Sama Pak Abu Rizal Bakri. Bagaimana masalah Asia gitu. Ini siapa lagi ngebel-ngebel melulu? Kalau lah, hari sibuk ini. Udah tahu lagi teleponan ada aja yang ngebel. Mm-mm. Iya. Ini persaingannya dunia elektronik makin ketat. Masalahnya ada HP oren. Tahu sendiri, Bos. HP oren lagi melejit nih HP oren Pro 17. Iya, lagi pada pamer. Makanya saya bilang kita mau bikin gebrakan baru. Bikin gebrakan baru. Bagaimana nih
Asia Hidayah, apa kita buat seperti eh, iPhone mesinnya gitu, Pak Abu Rizal Bakri gitu. CS kita dia mah baik, orangnya baik, baik, iya, ramah orangnya, murah senyum. Heeh. Ya udah dah. Heeh. Oke. Capek banget ini jadi pebisnis. Ngopi dulu lah biar otak agak bego. Iya, banyak bisnis makanya kita ini beban. Capek pura-pura gila. Lu yang gila, enak aja lu. Gue ini sih, oh maaf maaf, gue mah lagi nyamar aja. Kayak begini. Gue mah orangnya nggak pernah mau sombong jadi orang. Kita mah orangnya nggak pernah mau sombong. Maaf maaf ini mah ya, ya maaf maaf ya. Nggak pernah sombong kita mau jadi orang. Kalau mau gimana lagi kita mah ya nunduk aja gitu ya. Kalau tahu mah kalian jangan bocorin ya. Kalau kita main sama kelas-kelas tinggi, gue mau nyalonin anggota dewan DPRD. Pokoknya kalau gue jadi presiden ya, janda-janda yang disakitin sama lakinya itu wajib per bulan 5 juta dapat dari gue. Iya, janda-janda. Yang penting dia kasusnya KDRT sama selingkuhan, dapat 5 juta. Tapi kalau kasusnya cerai karena ekonomi nggak dapet. Karena itu perempuannya nggak bersyukur namanya. Tapi kalau janda-janda yang diselingkuhin atau KDRT, nah itu dapet bansos gitu, 5 juta per bulan. Soalnya kan ngegedein anak lah, lu lagi ngegedein anak. Ngasih 5 juta dari mana duitnya? Aduh, masih bego ayo otaknya. Dari Ustadz Mansur lah. Dari mana duitnya? Dari Ustadz Mansur. Dari mana duitnya? Ada play letter, tahu nggak lo? Yang apa tuh? Yang invest dari Ustadz Mansur lah. Dari mana duitnya? Kenanya lo, beliau itu naik pesawat 1000 kali, turun naik 1000 kali dalam 1 hari. Canggih kagak lo? Ustadz Mansur nih, senggol dong. Makanya kalau kalian mau belajar sedekah, kuncinya itu ke Ustadz Mansur supaya kalian tambah kaya. Kenapa Ustadz Mansur selalu bilang kalau bapak punya harta ya sedekahkan. Mau ada mobil, sedekahkan. Bapak punya rumah, sedekahkan. Punya apa lagi? Motor, sedekahkan. Rumah kontrakan ada, sedekahkan. Nah, nanti saya gimana, Ustadz? Tidur aja di kolong jembatan. Tapi nanti diganti 10 kali lipat. Punya istri, sedekahkan. Nggak begitu. Lu kira bini kita ramean? Apa itu ngomong punya istri sedekahkan? Mata lu picak. Masa bini kita disedekahin? Lu lagi harta. Bini juga termasuk harta ya. Bener juga sih kata lu ya. Iya. Tapi Ustadz Mansur kagak ngomong sih bini sedekahkan. Ajan. Najab lu. Ajan berisik.
dia buaya kali ya. Lo terjun, mau modar gua. Hidup ini begini amat ya hidup ya. Emang aku aslinya hitam manis. Emang, aduh, sih. Ini aku kasih tahu sih ya sama kalian ya, 90% cewek rata-rata itu sukanya cowok yang kulitnya itu sawo mateng, hitam manis, ketimbang putih, ya. Kebanyakan 80-90% cewek itu senengnya yang kulitnya hitam manis. Jarang cewek itu suka cowok yang putih. Jarang. Tapi hitamnya itu jangan dulu. Maksud cewek itu ya hitamnya itu hitam bersih, tapi kayak sawo mateng gitu, kayak maco, jatuhnya kayak cowok banget. Kalau cowok putih tuh kayak gelai gitu, lihatnya gelai. Cowok kulit putih tuh kayak gini, dia, ih jangan begitu kotor. Ini apa sih, kotor banget ini, nggak boleh, kayak begitu loh. Ya, kalau aku nggak, justru cowok yang kayak macam aku yang dicari-cari para wanita. Kulit aku nih, makanya si Mambo itu seneng sama aku karena kulit aku tuh cowok banget, tuh, ya. Senengnya kayak gini, cewek mah. Jadi kayak ada manis-manisnya gitu loh, ya. Ya enggak. Nih, ya apalagi tangan aku mah nih, seksi loh tangan aku tuh, ya, tuh. Tuh cowok mah kayak gini, cowok mah tuh. Nah, ini kulit cowok nih baru nih namanya. Tuh. Ini dicari para wanita ini tangan aku kayak gini yang ada bulu-bulunya. Kalau aku lagi pacaran nih di samping dia tuh selalu megangin tangan aku. Gitu. Tuh, ya. Tuh, kalau aku tuh orangnya hitam manis, guys, hitam manis. Tahu lo hitam manis? Hah? Manisnya hilang tinggal hitamnya. Tahu nggak lo? Kalau secara fisik, pertama 80% ya cewek sampai 90% itu dia nyari yang tinggi. Nah, contohnya kayak aku nih tinggi. Iya, dia selebel. Cewek. Kita jangan ngomongin materi dulu dah, ya. Kita jangan ngomongin masalah harta bisa dicari berdua, ya. Itu pertama. Kenapa sih cewek-cewek pada nyari yang cowok tinggi? Karena di Indonesia mayoritas cewek-cewek itu pendek, jarang ada yang tinggi. Makanya dia nyarinya cowok yang tinggi. Kalau cowoknya pendek, itu kalau pelukan kegeblok, jidat sama jidat begitu tuh. Jadi nanti kalian kagak nyaman di pelukannya. Bukan begitu? Siti Ropiko. Ini kalau cowok tinggi, dia dipeluk itu pala dia sama pipinya dia jatuhnya ke dada. Jadi nyaman gitu. Coba kalau cowoknya pendek, pelukan masa dia memeluknya palanya kepala lagi begitu, adu kepala, enggak lah. Makanya di situ cewek nyari yang tinggi. Nah, tipe pertama ya. Makanya wanita itu cari yang nyaman. Ketika dipeluk dia tuh merasa nyaman gitu. Yang pertama. Kedua, soal kulit, dia carinya itu yang sawo mateng, hitam manis. Kulitnya coklat, enggak hitam banget, tapi bersih. Tuh, cewek senengnya bersih, terus wangi. Ingat ya, cewek itu seneng wangi loh. Ya, buat para cowok harus wajib wangi. Karena gini, dengan dia wangi, dia merasa nyaman. Gitu, bukan begitu? Sarnade. Dia merasa nyaman, gitu, kayak merasa nyaman gitu. Wangi gitu, ya. Itu yang kedua. Ini kita secara fisik ya. Terus kalau ganteng kan relatif ya.
ganteng itu, ya ganteng itu relatif. Orang banyak kok yang ganteng, tapi ada loh orang ganteng tapi ngebosenin. Tapi kalau aku manis, nggak bosen, ini selebel. Ya aku nih, kan aku nggak ganteng, be aja gitu ya. Tapi orang tuh ngeliat aku nggak bosen, bener nggak? Iya. Udah fix, gua tuh idola, udah idola ini. Gua tuh diidolain para ciwi-ciwi, tahu nggak lo? Ciwi-ciwi diidolain itu pertama. Nah, terus cewek itu nggak suka yang namanya cowok itu kayak kayak serius gitu loh, kayak serius. Cewek nggak suka tipe cowok yang kayak serius, sokul. Tahu lu sokul? Apa-apa dibawa serius, apa-apa dibawa serius. Lama-lama ilfil. Iya, ilfil lu cewek. Lama-lama apa-apa serius, nggak bisa diajak bercanda, ilfil. Lama-lama cewek itu senengnya kayak gini, humoris gitu loh. Jadi dia merasa kayak gue punya sesosok seorang laki-laki tuh bisa jadi temen, best friend, diajak bercanda nyambung gitu kan. Terus ada tempat cerita. Terus kalau gue cerita, dia tuh orangnya nanggepin aja loh, dibawa bercanda terus, orangnya asik. Nah itu cewek nyarinya kayak gitu. Kalau dibawa serius, dia pusing nanti lama-lama. Makanya kebanyakan laki-laki tuh nggak pada peka sama wanita. Seharusnya kalian peka, ajak tuh kayak bercanda, jangan terlalu dibawa serius sama perempuan tuh, jangan dibawa serius. Makanya tuh kebanyakan cewek-cewek pada lari ke TikTok karena mereka cari hiburan. Nih, pasti kalian jarang nih pasangan atau pasangan kalian nih, sana ngobrol lah berdua lama gitu, kayak bercanda, ngomongin apa gitu, ini itu, jarang. Makanya kalian tuh harus peka buat laki-laki ya, harus. Makanya aku selalu bilang sama kalian, hidup itu perlu gila. Terkadang biasa orang waras itu ya jari gila ya, bulu hidung nggak ada ya. Gue lagi numbuhin kumis tipis ya, nih gue lagi numbuhin kumis tipis tuh. Tuh. Jadi harus kayak begitu teman-temanku semuanya. Makanya aku tuh memang sih aku nggak punya kelebihan dan kekurangan gitu. Aku tuh sebenarnya kalau dilihat-lihat nih ya, kalau kalian contoh, aku tuh tipe yang dicari wanita, yang diajak kondangan gak ngemaluin. Yang diajak ke rumah mertua, coba mana sih suamimu tuh, tinggi ya, manis ya orangnya ya, gitu kan. Iya orangnya asik ya, lucu ya, udah fix jadi mantu. Ini selebel. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Tapi sayangnya aku udah milik orang. Yang sabar ya kalian ya. Nanti kan aku kan suami bersama ya, suami kita ya kan. Kalian boleh kok pakai aku, boleh kok. Mau pesan singkong, mana pesanan gue bang? Singkong. Enak aja lu dateng lah ke lapak gua sono, ntar gua kasih. Istriku udah mengizinkan ya, di kertas hitam putih ya, bahwa aku itu boleh dimiliki kalian bersama. Kan suami kita, bini kita juga boleh dimiliki bersama, boleh kok, boleh. Yang penting dipulangin gitu. Kalau bini kita boleh dimiliki bersama, ya kan? Boleh, asal kalian kuat aja, anaknya banyak.
belum lagi pengennya tinggalnya di apartemen yang mewah-mewah. Ngopi dulu lah, biar otak agak bego. Kalau kamu nonton sampai sini, artinya kamu orang baik. Orang baik biasanya like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih.